Dan karena itu mari kita berteduh diri, kita berdoa. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami. Supaya waktu di mana kami mau belajar firman Tuhan, biar ini waktu yang terbaik buat kami. Tolong supaya kami fokus kepada pemberitaan ini. Dijauhkan dari berbagai penggoda pencobaan, baik yang ada di dalam kami maupun yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu yang akan menjadi kekuatan bagi kami menjalani hidup kami selanjutnya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, di kesempatan hari ini masih di bulan Oktober, Gemit menetapkannya sebagai bulan keluarga. Tema yang ditetapkan oleh Majelis Sinode adalah keluarga yang dibenarkan Allah. Pembacaannya terambil dari Injil Lukas pasal 18 ayat 9 sampai ayat yang ke-14. Injil Lukas pasal 18 ayat 9 sampai ayat yang ke-14, firman Tuhan berkata demikian, perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara, shalom. Sekali lagi, shalom. Beberapa minggu lalu saya KKR di satu tempat di Kupang sini. Orang banyak. Mata saya tertuju kepada seorang perempuan yang dia sangat-sangat ekspresif. Di akhir saya tahu kalau dia punya gangguan jiwa sedikit. Saya sapa semua orang secara merata, standar, termasuk dia. Tetapi saudara, waktu sudah habis ibadah, para pendeta dan orang-orang 1-2 pejabat itu datang pegang tangan dan saya. Tidak lupa juga yang perempuan ini datang. Dia terobos itu orang-orang. Dia bukan saja mau pegang tangan.
Nah, Pak Pendeta Yandi kan harus menjaga citra diri supaya tetap harus jadi orang baik toh. Jadi saya pegang tangan semua juga standar, termasuk dengan dia. Tetapi rupa-rupanya dia berpikir lain. Dia buka dia punya masker. Dia buka dia punya mulut. Dan dia bilang, saya pun gigi ini tergoyang semua Bapak. Dia minta saya cabut dia punya gigi salah satu. Bukan saja meminta, dia tarik saya pun tangan suruh kas masuk di sini. Saya tidak mau menceritakan gambaran keadaan mulutnya, tapi memang berat. Saya mau tanya saudara, menurut saudara saya perlu melakukan sesuatu untuk itu kok? Perlu kas masuk tangan, aduh ini kita goyang, begitu. Saya sebenarnya marah saudara. Apalagi orang-orang di situ sudah bilang, Pak, kenapa saya memulai dengan kisah ini? Kadang-kadang kita ini punya jabatan. Kadang-kadang kalau kita punya kelas sosial, kita punya kecenderungan untuk mengabaikan orang itu sangat tinggi. Apalagi kalau ternyata yang orang itu melakukan sesuatu yang tidak mengenakan kita punya hati. Apalagi dia, kalau saya punya pengaruh di dia, iya, tapi dia tidak punya pengaruh di saya. Kalau sampai ada pengaruh, itu pengaruh buruk. Saya merenungkan ini berkali-kali untuk menemukan memang kita punya godaan untuk itu. Tema kita itu keluarga yang dibenarkan. Memangnya saudara-saudara, kalau ada dalam satu keluarga, semua orang merasa bahwa dia dibenarkan oleh Allah, keluarga itu pasti baik. Suami istri pasti baik. Kakak adik pasti baik-baik. Tapi kalau tidak mulai dari berpikir dibenarkan oleh Allah, tidak bisa. Saya kasih contoh. Kalau kenapa rumah tangga itu berkelahi tidak selesai? Suami istri itu bertengkar, berkelahi, tidak pernah selesai. Ya jawabannya ini. Karena semua rasa diri benar. Kalau saya rasa diri benar, saya punya istri rasa diri benar, kami dua sama-sama ingin memenangkan pertarungan. Kami dua bertahan untuk tidak mau bicara. Padahal Tuhan cipta kita ini untuk bicara, berkomunikasi satu dengan lain. Tapi karena kita baku marah dan sama-sama rasa diri benar, ini dua-dua tahan diri tidak mau bicara. Ini termasuk yang baru pacaran dong. Kamu pernah bertengkar dengan pacar kok? Terus dua-dua rasa diri benar dan dua-dua tidak mau beromong. Itu tertekan saudara. Karena Tuhan cipta kita ini untuk saling bicara. Terus kita dua ketemu, kita di dalam rumah, kamu jangan tinggal di rumah, satu rumah dulu kalau masih apa. Tapi suami istri tinggal satu rumah baru bangun tidur lihat dia pemuka tapi sengaja tidak mau. Di dapur ketemu dia tapi kita tahan diri tidak. Itu tertekan saudara, tertekan sekali. Kenapa? Karena sama-sama rasa diri benar. Saya berulang-ulang kali bilang, saudara marah dari orang lain, tapi jangan coba-coba marah dan bermasalah dari istri saudara. Karena kita bangun tidur langsung lihat dia di sebelah. Apalagi kalau dia belum sisir rambut. Kita pergi ke belakang ketemu dia. Ke ruang tengah ketemu dia. Di ruang tamu dia pu foto. Paling besar. Baru dia ada lihat kita begini. Oh itu gigi. Supaya jadi baik. Tidak bisa semua orang atau dua-dua ini merasa benar. Harus dua-dua rasa salah. Kalau saya dan istri bertengkar misalnya, saya harus bilang begini. Aduh, saya salah apa kok ibu tidak mau mendengar saya. Terus ibu juga berpikir, kenapa kok saya salah apa sampai Pak Pendeta
Tidak bohong. Ibu jangan panggil saya Pak Pendeta, suami. Kalau sama-sama rasa salah, kita pasti bohong Bapak. Di soal itu kan kita sama-sama rasa diri benar. Baku omong tidak. Kita lebih banyak baku jauh. Dari keluarga baik yang ada ikut di sini, baik yang sementara ikut live ini di rumah. Lihat kau ini bicara sudah. Lihat kau bicara. Sebab kan tertekan kita hidup. Kenapa ini penting saudara? Ada satu kali Tuhan Yesus mengungkapkan perumpamaan yang baik ini. Dia berbicara tentang seorang pemungut cukai dan seorang Farisi. Seorang Farisi itu, saudara-saudara, kita sama-sama tahu bahwa Farisi itu adalah pemimpin spiritual. Mereka punya jabatan di dalam agama. Yang kedua itu adalah pemungut cukai. Pemungut cukai dianggap oleh masyarakat Yahudi itu sebagai sampah dan orang berdosa, tapi dia punya jabatan juga. Kerajaan Roma taksir pendapatan dari satu daerah. Terus dia lelang itu jabatan. Siapa yang mau pungut? Yang pungut inilah pemungut cukai. Dia boleh makan dari apa yang dia pungut dan berikan kepada pemerintah Roma. Orang-orang menganggap dia sampah dan orang berdosa, sehingga dia disejajarkan betul dengan orang-orang berdosa. Tapi dia punya jabatan dalam masyarakat karena dia pemungut cukai. Lalu saudara-saudara, kita melihat apa yang Tuhan Yesus sampaikan ini. Dorang dua sama-sama datang ke bait Allah untuk berdoa. Dua-dua datang ke bait Allah untuk berdoa. Bagaimana orang Farisi ini digambarkan? Dia memang bicara dalam hatinya. Tapi dia bicara dalam hatinya penuh keangkuhan. Bahkan dalam doa-doa di dalam hati saja, dia sempat untuk mengatakan bersyukurkan dia tidak seperti orang berdosa itu. Rupa-rupanya orang Farisi ini, saudara, badannya datang ke bait Allah. Suaranya dia mau tujukan kepada Allah. Tapi hati dan hidupnya tidak tertuju kepada Tuhan. Pemimpin agama yang berseru-seru kepada Tuhan, tapi hati dan hidupnya tidak tertuju kepada Tuhan. Penuh keangkuhan dan penuh pelecehan terhadap orang-orang yang dianggap berdosa. Saya ingin mengatakan, dengan demikian dia tidak sungguh-sungguh datang ke bait Allah. Walaupun dia dalam keadaan berdoa. Dia sementara berdoa dengan dirinya sendiri. Dia mengagumi dirinya sendiri. Bahkan kekaguman itu punya alasan. Karena dia sudah berusaha begitu rupa untuk melakukan hukum Taurat. Puasa yang dianjurkan hanya 1 kali, dia lakukan 2 kali. Supaya dia beroleh sebuah pengakuan bahwa ini orang memang saleh, betul. Tetapi dia lagi bercinta dengan dirinya sendiri. Mengagumi dirinya sendiri, merasa dirinya lebih hebat dari orang lain. Yang kedua digambarkan tentang pemungut cukai itu. Ayat 13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit.
melainkan memukul dirinya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Saudara, yang mau dinampakkan di situ adalah dia datang dalam sebuah keadaan di mana dia merasa diri tidak layak. Bahkan mau angkat muka sekalipun dia rasa dia tidak layak untuk itu. Saya tidak pantas untuk itu. Permohonannya jelas. Permohonannya jelas. Dia mohon dikasihani. Karena dia tidak layak. Kasihanilah aku, ya Allah. Saya coba melihat doa dari dua orang ini. Dari seorang Farisi itu kita menemukan dia berdoa seolah-olah dia bersyukur. Seolah-olah dia bersyukur. Tapi yang dia syukuri itu sesuatu yang sangat berpusat pada dirinya. Dia ingin kasih tahu siapa dirinya, bahkan tidak segan-segan. Dia kasih tahu itu di hadapan Allah yang sangat-sangat mengetahui segala sesuatu. Saya membayangkan saudara kalau di hadapan Tuhan Allah saya ini orang sombong begini, apalagi di hadapan manusia. Apalagi di hadapan itu perempuan yang tadi dia punya otak tidak betul itu. Kira-kira teks kita berkata demikian. Lalu tema kita hari ini saudara-saudara, keluarga yang dibenarkan Allah. Saudara-saudara, sebelum masuk pada poin-poin menyangkut dengan keluarga yang dibenarkan oleh Allah, saya mau kasih tahu kita saudara bahwa keluarga itu adalah sebuah kehidupan seperti sekolah yang tidak pernah selesai. Sekolah yang tidak pernah selesai itu di dalam keluarga, di dalam rumah tangga, hubungan suami istri, hubungan bapak. Karena naik turun, kadang-kadang kita baik sekali, kadang-kadang kita dalam posisi tidak baik sekali. Kadang-kadang kita yang menangani persoalan, tapi kadang-kadang kita pembuat masalah. Kadang-kadang kita menjadi bagian dari masalah. Sehingga seorang suami tidak boleh mengatakan, saya baru tahu lupu hidup ini. Oh itu kalau kita omong begitu itu sudah selesai itu. Atau sebaliknya seorang istri berkata demikian. Atau anak-anak kepada orang tuanya. Atau orang tua kepada anak-anak. Kalau kita mau masuk kepada tema ini, saya kira ayat 14 itu menjadi acuan kita. Dalam konteks itu, tentang perumpamaan ini, Tuhan Yesus bilang begini, "Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Yang datang di hadapan Allah merasa tidak layak dan memohon pengampunan dari Allah. Dia disebutkan sebagai orang yang dibenarkan. Tetapi orang lain itu tidak, yang satu itu tidak. Yang datang dalam kesombongan itu tidak dibenarkan." Kata firman. Karena itu Tuhan menegaskan, ingat, barang siapa meninggikan dirinya dia pasti direndahkan. Mungkin waktunya belum sekarang, tapi pasti nanti dia direndahkan. Dan barang siapa merendahkan dirinya, dia pasti akan ditinggikan. Tapi hati-hati juga saudara, ada orang yang pura-pura merendah. Tapi dia ada tinggi hati itu. Rumah ada bagus-bagus, maka kita puji sedikit, aduh Pak ini ke kandang ayam saja Pak ini. Aduh, kandang ayam, jadi kandang ayam betul mau.
Jadi dia ada tinggi, dia bikin itu seolah-olah dia ada rendah. Nah baik, kita renungkan 3 bagian ini. Satu, saudara-saudara, tidak ada orang yang sombong, tidak ada orang yang membanggakan dirinya terus-menerus di luar Tuhan, membanggakan diri di luar Tuhan, yang dengan rendah hati dapat berdoa kepada Tuhan. Tidak akan. Tidak akan ada seorang suami yang sombong, yang membanggakan dirinya, yang bisa mengajak istri dan anak-anaknya datang berdoa kepada Tuhan. Kalau sampai itu terjadi, saudara, dia tidak sementara berdoa. Persis seperti perumpamaan tentang orang Farisi. Itu mungkin kebiasaan, itu mungkin pencitraan. Karena datang di hadapan Tuhan itu datang dalam kerendahan. Suami harus dengan rendah hati begitu. Ada suami bisa bilang dia istri, bersyukur. Bersyukur untuk baik saya kawin engkau itu. Kalau tidak engkau gembel. Hai. Istri juga balas bilang, maaf. Itu hari lu tidak kawin beta. Yang bos. Bos apa? Bos itu juga. Nah itu tidak bisa begitu, saudara. Merendahkan diri. Suami merendahkan diri, istri merendahkan diri. Anak-anak itu akan jadi anak-anak yang bisa merendahkan diri. Mereka dibenarkan. Mereka layak untuk disebutkan sebagai itu keluarga yang dibenarkan oleh Allah. Ini tantangan yang serius, saudara-saudara. Karena kecenderungan untuk kita menyombongkan diri, membanggakan diri itu terlalu tinggi. Bahkan saudara-saudara, kita merasa kita paling hebat, paling tahu, paling bisa. Orang lain pasti tidak bisa. Ada orang yang bisa rasa bahwa di sini ini semua orang tidak tahu apa-apa. Di rumah ini semua tidak tahu apa-apa, hanya dia. Tidak bisa, saudara-saudara. Kasih itu, kalau kita belajar pertama Korintus 13, dia kasih tahu, kasih itu adalah mengharapkan. Salah satu poinnya adalah mengharapkan segala sesuatu. Tidak ada satu manusia pun dalam rumah yang tidak bisa diharapkan sama sekali. Tidak ada. Pak Pendeta, anak kecil yang baru lahir 2 bulan dia bisa harap apa dari dia? Harap apa dari dia? Bisa. Bisa. Bagaimana bisa diharapkan? Dia diharapkan. Kadang-kadang suami istri bertengkar, saudara. Dong pun pikiran hanya satu. Untung baik ini anak. Untung baik. Apalagi anak muka ke saya. Mau kastingnya dia berarti kastingnya dan dia pu mama. Kastingnya dia pu mama berarti kastingnya dia. Kira-kira anak bisa diharapkan atau tidak? Makanya dong bilang anak-anak itu pengikat dalam keluarga. Tidak ada satu orang pun dalam rumah yang tidak bisa diharapkan. Supaya istri dan suami jangan saling merendahkan. Jangan sampai ada yang bilang dia punya istri atau bilang dia suami, bilang Pak Pendeta piju sampai itu manusia yang di rumah itu tidak bisa. Aduh, tidak bisa ada manusia itu hanya patung sama apa dia. Gambar saja. Memangnya kita nikah dengan gambar? Jadi kerendahan. Tidak ada orang yang sombong, yang terus-terus mengagungkan dirinya, yang bisa mengajak orang lain berdoa dengan sungguh-sungguh. Yang bisa mengajak rumahnya untuk datang menyembah dengan hati yang tulus. Saya juga kasih ingat teman-teman adik-adik yang menyanyi ini, kamu mesti merendahkan diri baik. Supaya penyembahanmu menjadi megah. Megah dalam kemuliaan. Saya pikir begini. Dulu pertama kali berkhotbah itu kan gamatar. Berdiri di mimbar itu sengaja tarik-tarik celan begini kok kuat hati dengan Tuhan nih. Itu malam tidak bisa tidur, saudara. Tidak bisa. Berdoa Tuhan Yesus tolong kok. Besok pagi ini aduh. Tapi karena terus
Kita punya godaan untuk persiapkan khotbah tidak pakai berdoa lagi. Mulai andalkan kita punya kemampuan. Su tidak berdoa lagi, su tidak baca Alkitab, cari duluan buku tafsiran. Para pimpinan pujian dong itu, dulu waktu pertama kali bilang nanti acara ini yang kau pimpin, itu malam dia tidak tidur, berdoa. Tuhan tahu saya tidak layak. Sampai tulis di grup bilang teman-teman mohon dukungan doa karena ini saya akan. Itu baru pertama kali. Dia menyanyi juga standar sekali, dia maju itu dengan teduh dia baik. Saya sebenarnya tidak layak tapi saya suka kesempatan yang Tuhan kasih ini. Dia menyanyi, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ini waktu masih hati penuh kerendahan dan tahu kekurangan. Tapi mulai bagus sedikit kok agak sombong. Dia pun improvisasi tuh. Ku tahu Tuhan pasti buka. Tidak salah tuh dia improvisasi. Tidak salah kan? Atau salah? Tidak salah. Dia pun salah tuh apa yang ada dalam kedalaman jiwanya. Itu dia pun soal di situ. Supaya kita belajar, ingat orang-orang yang sombong tidak akan mengajak orang. Teman-teman yang menyanyi pulang belajar dari Mazmur 150. Pujilah Tuhan. Dia mulai dari haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya itu dia arti apa? Pujilah Tuhan. Jangan lupa itu tulis yang LAH itu. Pujilah Tuhan. Ajakan untuk orang lain ikut memuji Tuhan. Kamu tidak menyanyi bagi dirimu sendiri. Kamu sementara menyanyi untuk orang lain ikut memuji Tuhan. Pujilah Tuhan. Hasilnya adalah mengajak orang untuk datang memuji Tuhan. Nah kalau kita mau ajak orang itu harus dari hati yang tidak sombong, yang tidak angkuh. Rendah. Baik, kalau ini jadi dalam keluarga, baik. Semua keluarga ini ada masalah. Ada masalah. Kamu yang di paduan suara juga, biar kamu di sini paduan suara ada yang pacaran kok kamu. Suka saya tapi tidak kasih tahu. Jam buru-buru. Motivasi kamu pi latihan harus motivasi yang tulus Bukan karena ada nona di situ atau bukan karena mau ikut pesparawi apa itu. Bukan itu, tapi hati yang mau memuji. Pertama. Kedua, saudara-saudara. Ingat, catatan ini menarik. Tidak ada orang yang suka mencela orang lain itu dapat berdoa dengan benar. Kalau ada orang yang suka mencela orang lain itu, saudara jangan berharap dia dapat berdoa dengan benar. Kalau tiap hari hidup hanya mencela orang, tiap hari hidup hanya cerita orang lain pun kekurangan, tiap hari hanya, itu dia tidak dapat berdoa dengan benar. Apalagi mencela. Jangan mencela. Ini orang ini dia bicara dari hatinya, di dalam hatinya. Farisi. Tapi penuh celaan. Penuh celaan. Dia tidak dapat berdoa dengan benar. Karena dia tertuduh ketika berhadapan dengan hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan dia tertuduh sekali, saudara. Bagaimana sekarang dia yang mencela orang akan berdiri di hadapan Tuhan dan mengaku diri sebagai orang tercela? Tidak bisa. Kan setiap yang mencela itu kan dia rasa dia lebih baik dari orang lain. Dia tidak akan menikmati kehidupan doanya dengan baik. Suami yang mencela tidak akan berdiri sebagai imam dalam keluarga. Istri yang mencela tidak akan berdiri sebagai orang yang punya kekuatan yang Tuhan berikan untuk mendampingi suami. Anak-anak yang suka mencela tidak bisa.
Teman-teman dong yang suka mencela juga tidak bisa berdiri untuk pengagungan nama Tuhan itu tidak bisa. Karena itu jangan mencela. Mencela itu kenapa saya harus mengasihi seseorang? Bukan saja soal kemanusiaan. Tapi begini saudara. Saya mengasihi seseorang karena pada dirinya itu ada gambar dan rupa Allah juga di situ. Manusia ini bukan tumpukan material kosong. Tapi ada gambar dan rupa Allah pada dirinya sih. Saya perlu untuk mengasihi. Bukan mencela dia. Nah kita orang Kupang ini kadang-kadang kita pun mulut ini pun cara mencela orang setelah. Ini dong kumpul anak-anak muda begini, dong pun cara baolok ini. Ada teman satu yang kulit hitam sedikit, dong panggil dia teh black. Black. Terus yang itu satu datang ke bilang selom. Yang suka mencela itu bilang, suara ada tapi orang di mana? Coba senter dulu. Bayangkan kalau kita hidup begini, penuh celaan kepada orang lain. Tidak bisa. Orang badan besar juga dia omong. Tapi dia bikin halus. Saya pernah bilang, kadang-kadang kita bilang, saya dari mana? Saya dari tadi di sini. Ya maksudnya kok dari jauh saya suka kelihatan. Omong ke enak ini, tapi dia ada olok orang ini. Dia omong dia mulut yang pun enak, sepertinya tidak ada suara. Ini nih saudara kalau terbawa ke dalam rumah tangga ini tidak bisa. Satu akan omong satu. Saya orang Timur, saya punya istri orang Sabu. Mungkin kita main gila, kan kami tidak mungkin kami yang dalam keluarga itu tidak mungkin saya punya istri tiap hari hanya berkelahi, berpukul, kan tidak mungkin. Kami baik-baik saja, tapi bisa saja anak pun cerita begini, kita langsung ikut Sabu dong kok begini. Kalau orang Sabu tidak tahu apa-apa. Kadang-kadang kalau anak satu lagi bilang, itu Timur dong, itu Timur. Maksud baik ini. Tapi kita omong. Akhirnya jadi biasa. Mencela sudah jadi barang yang biasa saja. Tidak bisa. Itu akan bawa ke upaya untuk pandang remeh orang lain. Kalau kita pandang remeh orang lain tidak bisa. Saya belajar dari satu pimpinan bank. Dia bercerita ke saya satu kisah yang saya kira cukup inspiratif. Dia orang yang rajin sekali, saudara. Ketika dia jadi salah seorang pimpinan di salah satu bank di Jawa Timur, saya lupa dia sebut mana, saya lupa. Dia bilang begini. Datang dia punya sopir dan cleaning service atau apa lagi. Pokoknya ada orang-orang yang bantu kerja. Saya datang bilang, Bapak, kami minta bicara sedikit dengan Bapak. Oke, baik, silahkan. Lalu dia bilang, ini dua orang yang datang bilang begini, Bapak, kalau semua orang di dunia ini baik seperti Bapak begini, semua orang di dunia ini baik seperti Bapak begini, maka kami yang orang-orang bawah ini akan kehilangan makan minum dan istri anak kami tidak akan mendapat apa-apa. Kenapa Bapak bilang begitu? Rupa-rupanya dia punya kebiasaan menarik. Sejumlah pimpinan itu kan pintu mobil itu dibuka. Mereka punya tas dibawa oleh anak buah. Tapi ini tidak dilakukan oleh ini orang. Dia buka pintu mobil sendiri, dia pun tas dia bawa sendiri. Jadi dia tanya orang, kamu pun maksud apa? Dua orang ini memang begini, Bapak, kami ini dibayar untuk buka kasih Papa pintu mobil. Kami dibayar untuk bawa Bapak punya tas. Kalau itu dua hal Bapak sudah lakukan, kami kehilangan pekerjaan. Kami kehilangan pekerjaan.
Istri dan anak-anak kami tidak akan makan karena kami dibayar untuk itu. Di Pak Pendeta, saya tidak pernah bayangkan kalau itu menjadi soal bagi orang lain. Ini saya bicara status ini. Lantas dia bilang, oke, mari kita deal ya. Kalau nanti engkau buka saya punya pintu mobil, kalau nanti engkau bawa saya punya tas, bukan karena saya menganggap engkau rendah, tetapi karena kita masing-masing bertanggung jawab pada tugas kita masing-masing. Sepakat. Tetap dong melakukan pekerjaan yang di bawah, yang kita anggap tidak punya risiko besar. Tapi tidak ada upaya mencela. Dia buka pintu mobil, dia bawa tas, tapi masing-masing bertanggung jawab pada pekerjaannya. Luar biasa toh. Luar biasa. Suami mungkin suami yang bekerja kuat, tapi jangan hina istri atau anak-anak yang tidak kerja. Hei, bapak ini begini ini untuk kamu. Kamu penampilan hebat-hebat begitu karena papa. Kamu baru semua pi foto. Tidak ajak bapak, tapi bapak simpan semua saya di sini. Wah, tidak bisa begitu. Yang itu su mencela itu. Jadi terima supaya baik. Namanya kita tinggal dalam rumah tuh ada sah. Jadi kita pun godaan tuh begitu. Apalagi laki-laki kok dia mulai semakin mapan, kok dia su rasa dia su oh itu. Dia su tidak pandang lagi. Kadang-kadang dia pun kakak itu orang yang mungkin pekerjaannya agak rendah atau dia pekerjaan agak tinggi sedikit. Woi kita lu ada orang tua satu dia kabitin nasihat saya dia bilang, Yandi, engkau punya kakak itu umur 60 tahun dia meninggal, engkau 70 tahun baru meninggal, ingat dia tetap kakak. Dia tetap kakak. Jangan hanya karena status sosial yang kamu dapat lantas kamu merendahkan orang lain. Ketiga, terakhir, saudara, orang yang tahu bahwa dia dibenarkan oleh Tuhan Allah, maka dia akan menunjukkan dirinya, saudara-saudara, sebagai orang yang dapat berdoa dengan baik. Saya bicara di kebalikan yang pertama. Orang yang dibenarkan, dia sadar bahwa dia orang yang dibenarkan tuh. Waktu dia tunduk kepala begini, dia berdoa dengan benar. Tuhan, siapa saya ini Tuhan? Saya bukan orang baik. Saya ini hanya dibenarkan. Saya pilih pembimbing tadi Roma 3 ayat 23-24. Kita lihat kita telah kehilangan kemuliaan Allah kan kita berdosa. Tapi kita dibenarkan oleh kasih karunia. Dan karena itu setiap kali kita berdiam diri dan tunduk kepala begini, Tuhan terima kasih untuk kasih karunia yang membenarkan. Kenapa? Dosa ini sekarang diterjemahkan sebagai sesuatu yang penting orang jangan tahu lah. Atau begitu rupa supaya orang jangan tahu nah. Baik. Tapi kalau orang tahu, nah itu yang dipenama berdosa sudah. Kalau orang tidak tahu, nah tidak apa-apa. Padahal Tuhan tahu. Begitupun dalam hubungan kita di dalam keluarga sebagai suami istri. Saudara, sedekat apapun kita dengan istri atau suami, selama apapun kita sama-sama dengan orang, ingat, ada hal yang kita simpan diam-diam dan kita tidak kasih tahu dia. Ada hal yang kita simpan. Pak Pendeta, saya ini paling jujur dari istri. Coba ingat baik-baik, ada yang kita simpan. Sebab omong ini tambah perkara, bukan menyelesaikan perkara. Contoh yang ringan ya, jangan pikir ada simpan masalah apa. Contoh kita nikah habis 1 tahun 2 tahun terus pilihat istri pilihat mama di rumah juga istri tidak ikut jadi sampai sana mama tanya telupu istri lalu kita kasih tahu bilang badan agak kurang enak sedikit terus mama bilang ih perempuan itu hari saya bilang lihat orang baik-baik
Nah kira-kira kalau mama omong begitu pulang kasih tahu istri. Pulang pas ini istri tanya, "Su pulang pak?" "Iya." "Es mama bilang apa?" Mama bilang, "Itu hari mama su bilang cok kawinnya itu jangan lu." Berani omong mam tua begitu. Kita kadang-kadang tipu. Mama bilang apa? Ada tanya bilang ada baik-baik kok. Dia kasta bilang badan ada kurang enak. Dia bilang lihat kok minum wedang jahe. Jadi kita semua masuk di barang yang sudah tidak betul lagi itu. Jadi ya kalau kita rasa diri bahwa kita semua dibenarkan, ya kita bukan orang baik lah. Yang kita bukan orang benar lah, tapi kita dibenarkan oleh Tuhan. Jadi waktu kita mau berdoa kita tunduk kepada begini. Tuhan terima kasih untuk kasih karunia itu. Orang lain tidak tahu Tuhan, tapi Tuhan tahu. Jadi dia tunduk betul-betul. Dia angkat dia punya hati karena tadi saya bilang ini orang datang ke bait Allah tapi dia tidak sungguh-sungguh hadir di situ, tidak sungguh-sungguh. Sekiranya bagian ini akan menjadi sukacita bagi kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Ya Tuhan Allah, terima kasih. Firman-Mu menolong kami untuk tahu diri. Kami bukan apa-apa dan kami bukan siapa-siapa. Kalau bukan kami dibenarkan oleh Tuhan, oleh kasih karunia. Tolong kami supaya kami belajar mengikuti kehendak-Mu. Firman-Mu biar bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Paduan suara unkris untuk lagu yang kedua silakan.